Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janus Bonan Maulana dengan NIM 61014181108, mahasiswa UNES tahun 2018, jurusan PJKR-C. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kuliah Psikologi Olahraga. Di situ ada 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama, definisi sikap, struktur, dan fungsi. Definisi sikap. Sikap merupakan terjemahan dari kata attitude yang mempunyai arti sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan, tetapi disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan pandangannya terhadap objek tertentu. Terus, fungsi sikap. Fungsi sikap itu ada 4. Yang pertama, utilitarian function. Yang kedua, knowledge function. Yang ketiga, value expressive function. Yang keempat, ego defensive function. Utilitarian function itu di mana sikap membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Contohnya, mengubah ekspresi terhadap sesuatu agar didukung oleh orang lain. Terus, knowledge function itu di mana sikap sebagai skema yang memfasilitasi pengelolaan dan penyederhanaan memproses informasi dengan mengintegrasikan antara informasi yang ada dengan informasi yang baru, sehingga kita bisa memahami objek sikap dan dalam mengorganisasikan informasi-informasi yang berhubungan dengannya itu lebih mudah. Contoh, mempelajari sesuatu dengan tekun dan tidak akan berhenti sebelum menemukan apa yang kita inginkan. Terus, yang ketiga, expressive function, di mana sikap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan nilai-nilai dan konsep diri. Untuk fungsi ini, sikap berfungsi untuk memperkenalkan nilai ataupun keyakinan kita terhadap orang lain. Contohnya, menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita dengan mengambil sikap tertentu terhadap sebuah isu politik. Terus yang terakhir, defensive function, di mana sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Contoh, berkata, nilai tinggi di sekolah tidak akan berpengaruh pada pekerjaan. Oke. Terus struktur fungsi itu ada 2 pendekatan. Menurut Pennington et al. Tahun 1999, itu ada 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami sikap. Yang pertama, pendekatan fungsional, melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu untuk membantu kita. Pendekatan fungsional itu ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi adaptif, fungsi pengetahuan, dan fungsi pertahanan ego. Terus, pendekatan struktural. Pendekatan struktural itu melihat pada faktor-faktor yang berbeda untuk membentuk sikap. Ada 3 aspek sikap. Yang pertama, kognitif, afektif, dan perilaku. Terus, mengukur sikap termasuk skala Thurston, Likert, dan Osgood. Mengukur sikap itu merupakan proses kuantifikasi sesuatu atribut. Pengukuran diharapkan akan menghasilkan data yang valid untuk dilakukan secara sistematis. Berbagai alat ukur telah berhasil diciptakan untuk melakukan pengukuran atribut dalam bidang fisik seperti berat badan, luas bidang datar, kecepatan kendaraan, suhu udara, dan semacamnya, yang segi validitasnya semua dapat diterima secara universal. Terus, skala pengukuran sikap, skala Likert, itu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan resepsi
seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Fenomena sosial ini disebut variabel penelitian. Ada banyak universal di skala Likert ini, misalnya sangat setuju, ragu-ragu, ataupun tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju itu. Terus skala Drunstone. Skala Drunstone itu adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Menggunakan pertimbangan jalur dugaan dengan yang menganggap kepositifan relatif pernyataan sikap terhadap suatu objek. Itu skala Drunstone. Terus yang ketiga, skala Goodman. Skala Goodman itu pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, positif atau negatif, dan lain-lain. Terus, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu terdapat dalam diri orang yang bersangkutan seperti selektivitas. Kita dapat menangkap seluruh rangsangan diri luar melalui persepsi kita. Oleh karena itu, kita harus memilih rangsangan-rangsangan mana yang akan kita dekati dan mana yang akan kita jauhi. Terus faktor ekstern itu satu, sifat objek yang dijadikan sasaran sikap. Dua, kewajiban orang yang mengemukakan suatu sikap. Tiga, sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut. Empat, media komunikasi yang digunakan dalam penyampaian sikap. 5. Situasi pada saat sikap itu dibentuk. Terus selanjutnya, hubungan antara sikap dan perilaku olahraga menggunakan teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Teori tindakan beralasan mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya. Keinginan ditentukan oleh dua variabel independen termasuk sikap dan norma subjektif. Terus teori perilaku terencana. Inti dari teori perilaku terencana mencakup 3 hal, yaitu keyakinan akan kemungkinan hasil serta evaluasi diri perilaku tersebut atau behavioral belief, keyakinan akan norma yang diharapkan serta motivasi untuk memenuhi harapan yang diinginkan atau normative belief, dan keyakinan tentang suatu faktor dan dapat mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor tersebut atau control belief. Terus model transteoretikal untuk memahami masalah penerjemahan pro sikap olahraga menjadi partisipasi olahraga. Transteoretical model itu perubahan perilaku atas kesiapan individu untuk memiliki tindakan yang lebih sehat, memberikan strategi dan proses perilaku untuk memandu individu atau perilaku sehat melalui tahapan perubahan dan pemeliharaan kesehatan. Model ini itu menjelaskan bagaimana individu memodifikasikan perilaku menjadi masalah dan memperoleh perilaku positif. Adalah model yang
fokus pada pembuatan keputusan oleh individu. Asumsi dasar model ini adalah pada dasarnya individu tidak dapat mengubah sesuatu perilaku dengan waktu yang sangat singkat. Pada perilaku yang menjadi kebiasaan sehari-hari. Model ini adalah sesuatu perubahan yang disengaja untuk mengambil suatu keputusan dari individu tersebut. Model ini melibatkan emosi, pengamatan, dan perilaku, bahkan kepercayaan. Oke, terus yang terakhir, strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Strategi mengubah sikap terhadap olahraga. Terdapat 6 strategi yang dapat dipakai selama pendidikan jasmani di kelas, khususnya mengelola aktivitas olahraga pada umumnya. Yang pertama, strategi 1, definisikan sportivitas yang berkaitan dengan kepentingan Anda. Terus, kedua, memperkuat dan mendorong perilaku sportif dan memberi sanksi dan mencegah perilaku tidak sportif. Yang ketiga, beri contoh perilaku yang baik atau tepat. Terus yang keempat, membawa pada dasar pikiran rasional, menekankan mengapa, menekankan ketekunan pada tindakan-tindakan, menekankan pengambilan peran, dan menekankan perasaan empati, perasaan orang lain. Terus yang kelima, mendiskusikan dilema moral. Terus yang terakhir, membangun dilema moral dan memilih dalam latihan di kelas. Oke, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.